mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kau bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jadi kita akan masuk ke pujian yang kedua.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, sungguh benar Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan. Engkau satu-satunya sumber pertolongan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan dan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik buat setiap kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami ingin rindu Tuhan untuk menaikkan korban syukur kami. Karena dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami hari lepas hari, kami senantiasa mempersembahkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Karena Engkaulah satu-satunya yang layak
menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu Tuhan untuk bersharing satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu yang mengambil alih setiap hati kami, perkataan kami, tutur kata kami, sehingga apa yang kami sharingkan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa setiap kami, baik yang sudah hadir, maupun teman-teman kami yang lain yang akan menyusul, maupun yang tidak sempat hadir Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang jagai mereka, Engkau yang sertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Ya, shalom teman-teman semuanya. Ya. Salam Pak. Ya, mohon maaf malam hari ini saya dan Ibu Lydia tuh kami masih ada batuknya ya, jadi kami masih ada batuknya sedikit. Ya, jadi mungkin saya mau sharing duluan. Mohon maaf, sebentar saya minum dulu. Ya. Ya, baik. Pada malam hari ini yang mau saya sharingkan adalah kejadian yang menimpa saya ya beberapa hari yang lalu. Jadi waktu kita hari apa terakhir ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin, ya. Pak. Ya, hari Kamis itu kita beribadah KBS. Dan setelah ibadah itu saya ingat kalau tidak salah waktunya jam 10 kurang. Ya, jam 10 lah seperti itu. Tiba-tiba saya tuh merasa saya menggigil gitu, kedinginan ya. Jadi selesai ibadah itu langsung tiba-tiba saya menggigil kedinginan ya. Saya belum pernah seumur hidup saya tuh merasakan seperti itu. Itu yang menjadi keheranan, ini sakit apa yang saya derita kok sampai saya menggigil seperti ini gitu. Itu saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong saya, berikan saya ketenangan di dalam hati dan pikiran saya, supaya saya bisa mengontrol, supaya saya tidak kalau orang namanya sakit itu jadi tidak tenang, jadi pikiran dan lain sebagainya. Tapi saya minta ketenangan dari Tuhan, ya. Dan saat itu betul-betul Tuhan itu memberikan saya ketenangan, ya. Walaupun saya menggigil, setelah saya menggigil itu, saya mulai merasakan demam tinggi, ya. Saya nggak tahu suhunya berapa, tapi istri saya pegang itu panasnya minta ampun malam hari itu. Dan setelah panas itu saya diselimutin, dibikinin teh, kemudian dikompres juga, kemudian saya dikasih obat. Tapi obatnya itu sebenarnya saya rasa mulai nggak enaknya itu sore hari. Sore hari itu badan saya itu kayak tulang saya ini kayak ditusuk-tusuk gitu. Linu-linu atau gimana ya? Saya nggak ngerti ngomongnya, tapi kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah,
saya sempat minum obat pencegahan sore harinya. Nah, malam harinya setelah saya menggigil itu, saya minum lagi. Tapi tidak mempan, ya, tidak mempan. Alhasil sampai pagi hari itu saya merasakan demam tinggi, saya tidak bisa tidur, pokoknya hanya bolak-balik, ya, karena memang posisinya saya nggak tahu ya, saya nggak bisa tidur. Ya, saya hanya berdoa, dengar lagu rohani, terus saya bertahan sampai pagi, sekitar 7:30 pagi itu, saya dan Ibu Lydia kami putuskan untuk ke UGD ya, di gawat darurat di rumah sakit, dan waktu kami dibawa ke sana, saya cerita memang sebelumnya saya sempat minum white coffee ya, white coffee. Saya bilang apakah itu pengaruh dari lambung saya nggak tahu. Dan saya disuntik ranitidin ya. Kemudian saya dikasih obat penurun panas ya, Sanmol ya, yang 650 mg ya, yang dosisnya agak tinggi, sama vitamin. Saya konsumsi itu selama beberapa hari, tidak ada batuk, sama sekali tidak ada batuk. Tapi mulai hari Sabtu, Ibu Lydia batuk. Dan dia juga tulang-tulangnya itu, badannya itu sakit semua. Sakit semua, dan dia ada batuknya. Saya nggak ada. Nah, setelah itu, apa ya, saya kasih obat batuk, terus setelah saya kasih obat batuk, masih ada, tapi sudah mulai berkurang. Ini kami masih batuk, tapi sudah mulai berkurang kondisinya. Dan puji Tuhan, ini sudah jalan 1 minggu. Secara ini ya, kami sudah, maksudnya tidak ada lagi demam, tidak ada lagi menggigil, badannya sudah nggak sakit lagi, tapi yang ada tinggal batuknya aja ini, ya, karena ada lendirnya sedikit, tapi puji Tuhan sih sudah berkurang. Waktu hari Sabtu dan Minggu itu, Ibu Lydia tuh batuk terus seharian, pokoknya batuk terus. Ya, mungkin ketularan dari Ibu Lydia ya batuknya. Padahal sebelumnya saya tuh nggak batuk gitu. Nah, karena mungkin saya ketularan, saya ikutan batuk gitu. Dan ya puji Tuhan, hari ini memang kami masih batuk, tapi sudah agak berkurang. Dan di situ saya terakhir Kamis itu, saya kalau nggak salah saya sempat bagikan Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu ya, yang jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kunuk yang membawa kemenangan. Jadi di waktu saya sakit itu, apalagi waktu saya menggigil itu yang saya ingat di dalam doa saya, Tuhan, saya percaya sekalipun saya berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, saya percaya engkau beserta dengan saya, dan tangan kananmu itu yang akan memberikan kemenangan. Dan saya bersyukur, saya puji Tuhan ya, walaupun saya masih batuk sampai saat ini, sudah berkurang, tapi saya bersyukur bahwa saya nggak tahu ini sakit apa ya. Tapi dalam feeling saya itu, ini gejalanya tuh sama kayak COVID-19. Saya nggak tahu ya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah COVID-19 dan apakah gejalanya seperti itu. Tapi kalau saya baca-baca, mirip sama gejala COVID-19 yang model baru ini ya, yang jenis terbaru gitu. Nah, jadi saya tidak mau swab apa dan segala macamnya. Ya, cuman memang ini kalau saya pikir-pikir, gejalanya itu kalau di tempat saya di Papua itu mirip dengan sakit yang namanya sakit malaria. Mirip banget. Ada demamnya, ada menggigilnya,
sakit kepalanya itu luar biasa, kayak mau pecah. Saya rasakan saat itu tuh, kepala saya tuh pusing, terus kayak mau dipukul-pukul gitu, kayak dipukul-pukul dari dalam gitu, kayak mau pecah gitu. Itu memang rasanya luar biasa dahsyat sakitnya. Tapi saya tetap minta ketenangan dari Tuhan, dan saya tetap pegang janji Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya memang boleh sakit saat ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan membawa saya keluar dari sakit ini dan menyembuhkan saya. Puji Tuhan, sakit kepala, kemudian saya tidak mengalami badan sakit ya, seperti Bu Lydia ya, gejala kami berbeda. Dia bahkan ada batuknya, dan kemungkinan besar saya terinfeksi batuk dari Ibu Lydia gitu. Jadi karena kami tetap satu kamar ya, kami tidak pisah kamar gitu. Jadi kemungkinan besar saya terkena batuknya dari Ibu Lydia. Tapi ya puji Tuhan, saat ini sih kami sudah ya tinggal batuknya aja ini ya. Batuknya juga sudah tinggal, mohon maaf ya, lendirnya aja gitu. Jadi sudah tidak ada kayak batuk kering gitu, tinggal ininya aja. Kami kalau ini sudah keluar semua dahaknya itu, ya pasti kami percaya akan sembuh. Jadi itu yang saya mau sharingkan malam hari ini. Ya kalau kita sedang ada di dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, kita minta sama Tuhan itu, minta ketenangan. Supaya apa? Supaya Tuhan tenangkan kita dulu. Nah, kalau kita tenang, kita bisa berdoa, ya. Seperti saya ingat kata Rasul Petrus ya, sebentar. Saya buka ayatnya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi ketika kita ada di dalam pergumulan, kita harus menguasai diri kita dulu. Ya, kita kuasai diri kita. Kita ambil nafas, kondisi apapun ya, kita ambil nafas, minum air putih, kita tenangkan diri kita. Jangan panik, kalau justru kita panik justru malah semakin membahayakan ya. Jadi setelah kita menenangkan diri kita, baru kita berdoa, Tuhan, berikan saya ketenangan terus-menerus, berikan saya damai sejahtera, saya tetap bisa bisa bersyukur walaupun saya harus menjalani sakit ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Jadi itulah yang membuat saya sanggup untuk melewati ini semua, karena saya juga percaya bahwa Tuhan itu penyembuh, seperti lagunya tadi ya. Engkau Tuhan penyembuhku, ya. Jadi Tuhan itu yang menyembuhkan kita. Apapun sakit penyakit kita ya. Tadi kayak Eka ya, sakit batuk ya. Percaya saja ya. Sebelum minum obat kita berdoa, minta Tuhan melalui obat ini Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan buat saya. Ya, jadi Tuhan itu bisa menyembuhkan kita secara langsung, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan kita melalui tangan dokter. Tuhan juga bisa menyembuhkan kita melalui obat-obatan. Ya, cara Tuhan itu berbeda. Ya, Tuhan punya caranya sendiri buat kesembuhan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan penyembuh, bahkan segala sakit penyakit sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Nah, itu yang pertama yang mau saya saksikan pada malam hari ini. Kemudian ada satu lagi yang mau saya saksikan pada malam hari ini. Bapak Ibu ya. Ini di sini ada Kak Billy ya. Pak Widardo, Kak Billy, Bu Darti, dan Kak Ega. Jadi saya itu mulai bulan mulai pertengahan tahun itu, saya mungkin juga pernah sampaikan di ibadah KBS ini ya, bahwa saya itu, orang tua saya rindu saya pulang gitu.
orang tua saya ya. Rindu saya pulang ke Papua gitu. Ya, mereka tidak minta saya harus tinggal lama atau bagaimana, tapi mereka rindu aja untuk bertemu saya. Dan di situ saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, memang saya punya kerinduan juga ya, bukan hanya mereka yang minta, tapi saya punya kerinduan begini. Tuhan, berikan saya kesempatan satu kali lagi untuk bertemu orang tua saya, dan saya ingin mereka memberkati saya. Ya, seperti kalau kita dengar di cerita di Alkitab, Yakub memberkati anaknya, siapa? Ishak memberkati anaknya si Yakub gitu ya. Dan saya juga punya kerinduan seperti itu. Saya rindu untuk diberkati oleh orang tua saya, baik ayah saya maupun ibu saya. Karena sebelum saya bertobat, saya nggak pernah minta didoakan untuk diberkati gitu. Ya mereka mendoakan saya, tapi secara diberkati langsung gitu belum pernah gitu. Jadi itu kerinduan saya berdoa sama Tuhan. Saya serahkan saja sama Tuhan. Tuhan, dengan kondisi yang ada saat ini yang sulit buat saya hanya bisa serahkan saja sama Tuhan. Tuhan yang akan, kalau memang ini rencana Tuhan, Tuhan akan bukakan semua jalan, dan saya bisa pulang ketemu orang tua saya. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan satu persatu semua jalan. Bahkan yang terakhir itu, saya naik kapal itu, kan saya harusnya besok ini kapal itu tanggal 10 ya, saya berangkat dari Surabaya ya. Tapi sayang, saya tidak lewat tempat kami ini ya. Saya dari Surabaya langsung ke Makassar, dari Makassar langsung ke Papua gitu. Perjalanannya 5 hari. Nah, itu waktu pertama tiketnya dibuka sama Pelni, itu sudah ditulis habis. Di situ saya bilang, waduh, ini gimana gitu. Karena kapal satu-satunya yang saya harapkan bisa pulang ke tempat saya sebelum Natal adalah kapal ini pada tanggal segini. Karena kalau tanggal selanjutnya adalah tanggal 24. Karena kapal itu kan rutenya 2 minggu sekali gitu, masuk tempat saya gitu, atau masuk ke Surabaya. Memang ada kapal lain, tapi tidak melewati tempat saya gitu. Nah, saya di situ berdoa, Tuhan, tolong saya, tolong bukakan saya jalan. Dan pada akhirnya saya kaget, keesokan harinya saya cek lagi, saya pokoknya cek terus-menerus, masih tutup, bukan tutup, masih habis ya, tertulis habis terjual. Itu saya beli langsung dari aplikasi Pelni ya. Saya terus cek, dan pada akhirnya hari apa, Minggu apa Senin ya? Itu ya. Saya ngecek hari Minggu kalau nggak salah, saya ngecek itu, ada, tiba-tiba ada, tiketnya tersedia gitu. Nah, terus saya langsung buru-buru karena harga tiket kapal itu satu orang 754.000 satu orang ya. Karena kalau kami pulang naik pesawat, satu orang itu 4 juta lebih lah, mendekati 5 juta. Bayangkan Bapak Ibu, jadi kalau saya pulang, kalau naik pesawat, habisnya bisa sampai 10 juta. Tapi kami memilih naik kapal, harganya tiketnya cuma 754.000 ya, walaupun kami harus 5 hari di atas kapal. Dan saya lihat, wah, ini tiketnya tersedia nih. Saya langsung buru-buru beli kode apanya itu, terus saya bayar di Alfamart, dan akhirnya saya dapat kode bookingnya. Saya bersyukur, yes, akhirnya saya punya tiket di tangan, tanggal 10 saya siap untuk pulang dan bertemu dengan orang tua saya. Di situ saya lihat, saya tercengang-cengang, saya heran-heran. Luar biasa banget Tuhan. Ya, jadi apa yang selama ini saya rindu-rindukan, apa yang selama ini saya impi-impikan, saya bawa di dalam doa, Tuhan buka satu persatu, dan pokoknya Tuhan itu sungguh baik.
Dia benar-benar membuka setiap jalan. Jadi teman-teman kalau punya pergumulan, teman-teman kalau punya kerinduan, bawa terus di dalam doa, bawa terus dalam doa. Tuhan itu bukan nggak mendengar, Tuhan itu mendengar. Tapi waktunya yang terbaik yang akan Dia berikan buat kita. Jadi ketika sudah memang waktunya, Dia akan nyatakan waktunya. Dan saya betul-betul merasa apa ya? Saya betul-betul merasa wah, luar biasa Tuhan saya itu, Tuhan Yesus saya itu memang ajaib, Dia dahsyat, Dia heran, Dia luar biasa. Dan saya semakin diteguhkan iman saya bahwa wah, Tuhan saya hebat, Tuhan saya itu luar biasa. Saya semakin cinta, semakin apa ya, pokoknya saya nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Jadi buat teman-teman yang punya kerinduan, ya, atau mungkin sedang ada di dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit dan lain sebagainya, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Ya, kalau manusia, sekalipun orang tua kita, mereka bisa mengecewakan kita. Ingat itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus satu kali pun tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Rencananya itu yang terbaik buat kita. Rancangannya itu damai sejahtera, rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi saya benar-benar bersyukur, itu kesaksian saya saksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus buat saya dan istri, dan juga buat rencana kami. Kami mohon doanya, tanggal 10 kami bertolak dari Surabaya, jadi tanggal 9 saya dari Jogja. Saya mungkin nginep dulu sehari di Surabaya, terus tanggal 10 sorenya saya dari Surabaya bertolak dengan kapal Gunung Dempo ya namanya ya. Kapalnya itu 5 hari perjalanan. Tanggal 15 saya sudah tiba di tempat saya di Nabire, Papua ya. Dan nanti saya mohon doanya dari teman-teman agar perjalanan kami lancar, kami boleh bertemu dengan keluarga kami, terlebih khusus orang tua saya, karena saya terakhir ketemu orang tua saya itu tahun berapa ya? 2000. Enggak, di sini ketemunya pernah. Terakhir itu saya ketemu 2018 atau 2017 apa berapa gitu kalau nggak salah. 2018 saya terakhir ketemu. Jadi sudah 4 tahun. Ya kangen juga gitu ya. Jadi itu sharing dari saya pada malam hari ini ya. Tetap andalkan Tuhan ya. Tetap berharap, berserah, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bisa tolong, saya percaya Kak Billy, saya percaya Ibu Darti, Kak Ega, dan juga Pak Widakdo, Tuhan juga pasti tolong ya. Dan pertolongan Tuhan itu nyata ya, bukan janji-janji kosong, bukan omong kosong, tidak. Tuhan itu pertolongannya itu ya dan amin ya. Kalau Dia sudah menyatakan kuasanya, sudah ya, kita akan menikmati kuasa dan kemuliaannya di tengah hidup kita. Yang penting kita percaya aja terus. Sekalipun saat ini mungkin doa kita belum dijawab, doa kita belum dijawab-jawab, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Jangan sampai kita putus asa sama Tuhan. Tetapi terus andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Itu aja dari saya, mungkin sharing saya pada malam hari ini. Ya, dari Bu Lydia tidak menambahkan dulu ya. Ya, oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Pak Widakdo, ada yang mau dibagikan? Pak Widakdo, silakan. Ya, shalom Pak Widakdo. Nanti yang berikutnya mungkin Pak, sebentar Pak. Oh iya. Lewat Oke, satu baik. orang atau dua. Oh iya.
Oke, mungkin dari Kak Ega mungkin atau Bu Darti. Tadi Bu Darti nggak sharing ya. Dari Kak Ega mungkin ada yang mau dibagikan. Ya, teman-teman sebentar ya. 1 menit dulu. Saya mute sebentar 1 menit. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, mungkin dari Kak Darti atau Bu Ega mungkin ada yang mau Kak Darti, Bu Ega. Maaf. Eh, Bu Darti, Kak Ega, mungkin ada yang mau dibagikan. Kebalik saya nih, mohon maaf. Oke, kalau nggak ada, kita ke Kak Billy nih. Shalom Kak Billy. Wah, Kak Rani hari ini kemana ya? Sebentar saya coba cek nih. Oh, Kak, ini ada dari Kak Rani. Shalom Kak, aku izin dulu. LBP ku kambuh, baru pulang dari gereja barusan. Oh iya. LBP itu apa ya teman-teman ya? LBP. Mungkin lambung, Pak. Lambung ya? Oh, low back pain. Ini sakit tulang belakang. Ya kan karena ini memang ada. Iya, sakit tulang belakang. Oh iya. Oke, nanti kita bantu doa ya. Ya. Oke, silakan Kak Billy. Mungkin mau ada yang di-sharingkan, silakan. Shalom, Halo. selamat malam semua. Selamat Aduh, malam Kak cuman Billy. nggak siap juga sih. Cuman sih nggak siap juga soalnya udah yang lain udah nggak sharing. Tapi apa ya? Waktu kapan itu saya kan jarang banget, bukan jarang. Kalau lihat grup KBS kan kayak kalau udah saya cuma notifnya aja dilihat tapi nggak dibuka grupnya. Terus kan saya lihat itu ada Kak Mario bilang, oh waktu itu waktu hari Selasa lagi dalam penyembuhan apa gimana sih? Iya, masih pemulihan itu Kak Billy. Ya, jadi saya Kak Mario ternyata lagi sakit. Iya. Siapa ya? Kak Ega apa? Siapa lagi sakit? Oh, Kak Ega. Iya Kak Ega ya. Kak Ega. Terus barusan juga Kak Mario bilang Kak Rani kambuh sakitnya. Sakit tulang belakang, iya. Mungkin sekedar sharing aja. Iya. Kayaknya kita semua lagi kondisi kesehatannya lagi diserang kayaknya ini.
Betul, Kak. Nah, ngomongin soal itu tadi pas ujian itu penyembahan yang lagu satu-satunya yang ku andalkan. Nah, Yes. kan itu soal Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, eh, eh, Tuhan pemulihku. Iya. Eh, aku sih ngerasain kenapa Kak Mario ambil lagu ini buat penyembahan, karena kan lagi karena kondisi kan kayaknya. Iya. Nah, Iya, Kak Billy. kondisi. Nah, ini sebenarnya salah satu lagu kalau misalnya saya juga dalam masa-masa kesehatannya kayaknya lagi drop banget, kayaknya udah lagu kayaknya wajib banget dalam penyembahan gitu. Yes. Terus jujur saya tadi karena saya merasa ketika Kak Mario milih lagu ini buat penyembahan berhubungan dengan Kak Mario kesehatannya lagi terganggu, saya ngerasain karena saya sempat tadi padahal sempat kirain Kak Mario mau nanya siapa yang mau duluan sharing. Tadi itu saya langsung sebenarnya saya langsung mau saya. Tapi ternyata Kak Mario langsung bilang, "Oh, Kak Mario langsung mau sharing." Nah, gitu kan. Iya. Soalnya pas lagi penyembahan tadi, saya itu saya itu lagi nangis. Saya itu lagi nangis pas penyembahan Sama, karena Kak Billy. karena apa ya? Nggak cuman tadi, sampai sampai detik ini sih masih meneteskan air mata. Soalnya Puji Tuhan. Iya. apa yang saya rasain mungkin kayaknya sampai hari ini udah 2 minggu kayaknya, udah 2 minggu. Jujur kalau orang tanya, kalau misalnya di ibadah kayak pertemuan kita kan KBS, terus ditanya gimana keadaannya, pasti Iya. jawabannya kan puji Tuhan baik-baik luar biasa dahsyat. Padahal sebenarnya enggak segitunya sih, karena iya, soalnya saya pengen bukan nggak tahu mau ngomong ini sok kuat apa gimana, tapi saya percaya waktu saya memperkatakan hal itu sih kekuatan buat saya, bukannya saya mau sok kuat. Betul. Ya. Saya pengen mengaminkan bahwa keadaan saya itu emang dalam keadaan yang baik-baik aja. Yes. Nggak tahu Itu. sih pemahaman teman-teman kayak apa, misal ketika apakah ini kebohongan atau gimana, cuman, kalau saya sih, saya rasa ketika saya mengatakan, sesuatu yang seperti itu, saya seperti mendoakan supaya keadaan itu, yang terjadi pada diri saya itu sesuai dengan perkataan saya. Nah, Betul. Ya. eee beberapa minggu terakhir ini, saya merasa, gimana ya, kondisi saya itu kayak, eee, kayak sakit yang bukan sakit yang waktu lalu sih, cuman kayaknya, eee, nggak tahu tiap tiap bangun, eee, nggak tahu masalah tidur apa gimana, tapi kayaknya tiap bangun itu kok kenapa kepalanya sakit gitu, kepalanya sakit kan. Terus, eee, nggak cuman tiap bangun, eee,
dalam beberapa saat di tiap berapa jam, ulang lagi, kayak gitu. Cuman, saya nggak terlalu memikirkan hal itu, saya nggak mau karena, saya belajar dari pengalaman saya yang kemarin ketika saya merasakan sesuatu sakit dan pikiran saya itu fokus ke situ, nanti dia kayaknya semakin menjadi-jadi. Nah, eee, terus, beberapa hari yang lalu, eee, nggak di kampung di sini nggak ada jaringan kan, ada tiba-tiba jaringan internetnya mati, ada berapa hari itu. Tapi Iya. nggak seharian sih, cuman dalam beberapa hari, ada 2 hari yang jaringan internet dari kapan, itu dari berapa jam itu nggak ada. Terus kan, kayaknya kalau nggak ngapa-ngapain di handphone itu kayak gimana gitu. Kayak orang bengong ya. Terus iya, kayak nggak tahu mau ngapain. Nah, terus pas pas, nggak ada internet kayak gitu, terus saya maksudnya kan pemikiran saya, "Ah, daripada bengong," terus saya, ya udah saya putar lagu rohani, sampai berjam-jam itu kayak tapi waktu nggak ada internet itu saya kayak merasa bersyukur juga sih. Karena waktu itu saya bisa kasih waktu buat wih, lama banget kayaknya itu penyembahannya karena internetnya nggak ada kan, berjam-jam itu mau penyembahan. Jadi kayaknya segala kayak dalam penyembahan itu segala keluh kesah itu saya tuangin di situ, mau lagu apapun yang muncul karena kan saya kalau penyembahan putarnya yang lagu nonstop. Terus saya Iya. bikin penyembahan, putar lagu yang nonstop gitu, puji Tuhan, karena ada penyembahan, denger-denger lagu, kayaknya pikiran saya udah nggak yang disakit itu yang saya rasain. Jadi kayaknya enak gitu, eee, tapi pas juga udah ada muncul lagi pas udah ada juga jaringannya, ya tapi kan udah malam, ya udah nggak usah lagi buka-buka apa gitu. Jadi gimana ya, eee, yang saya pengen bilang ke teman-teman sih, eee, soal misalnya kalau ketika kita lagi ngerasain sesuatu hal yang buat kita drop, sakit, masalah, ataupun apapun itu, eee, teman-teman coba, eee, buat penyembahan, deketin diri sama Tuhan itu kayaknya aduh gimana ya ngomong jelasinnya, kayaknya semua hal-hal yang apa ya, eee, misal, Alami. yang kita alami itu kayak sakit, masalah itu kayaknya udah selesai gitu. Walaupun sebenarnya belum, tapi kalau kita dalam penyembahan itu, aduh kayak kayak ada dalam ruang dan waktu yang berbeda gitu. I aduh gimana ya jelasinnya, eee, kayak 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 susah mau jelasin kalau kita lagi seneng di dalam penyembahan itu, kalau mau jelasin ke orang kayak kayak susah. Jadi gimana ya, nggak tahu mau ngomong gimana, sukacitanya, dan, eee, apa, aduh gimana ya ngomongnya, ya pokoknya gitu, eee, kalau misalnya ketika kita lagi
jujur waktu saya lagi sakit itu kayak 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 serasa mau pingsan, tetapi itu, pikiran saya untuk, eee, mau nyembah Tuhan yang lebih besar itu, jadi kayaknya itu padahal kan secara fisik nggak bisa bertahan dalam kondisi yang seperti itu. Orang mau pingsan, masa mau melakukan sesuatu yang, misalnya kan penyembahan itu kayaknya butuh butuh kekuatan juga kan, Iya, buat kita kita juga mau mengangkat tangan menyembah, kita mau berlutut untuk menyembah Tuhan, kayak itu kan harus butuh kekuatan. Secara manusia, kalau kita perasaannya mau pingsan gitu, kayaknya nggak bisa mau mau nyembah Tuhan di saat kita mau pingsan. Tapi tapi gimana ya, ya ya gitu nggak tahu kenapa, ketika kita emang mau nyembah Tuhan walaupun dalam keadaan kita tergeletak sekalipun kayaknya, ada kekuatan lain gitu yang bisa membangun diri kita buat ngangkat penyembahan itu kayak yes. kayak aduh gimana jelasinnya, eee, aduh ngomongnya gimana lagi. Pokoknya Parah. ada ini ya, ada seperti kekuatan kekuatan yang membuat kita mampu menyembah gitu ya, Kak. Iya, Hmm, ada kekuatan yang bisa membuat kita mampu menyembah walaupun kita secara fisik kayaknya nggak mampu gitu. betul. Jadi, eee, bingung juga sih mau bilang gimana, tapi ya itu, mungkin itu aja karena udah nggak tahu mau ngomong apa. Iya, luar biasa Kak Billy ya. Jadi tadi yang pertama Kak Billy katakan kalau misalnya kita ditanyain orang, gimana kabarnya? Padahal ini kabar kita ini sedang nggak baik-baik ini. Tapi kita jawab, puji Tuhan, kabarnya baik. Nah, eh, itu tidak salah. Bahkan menurut saya itu adalah perkataan yang benar. Itu deklarasi iman kita. Mengapa kita deklarasi iman kita? Karena kita percaya sekalipun kita belum sembuh, tetapi di alam roh sana kita sudah melihat kesembuhan terjadi untuk kita. Jadi orang berkata ya, kalau agama seberang seperti mereka suka bilang doa itu apa? Ucapan itu adalah doa. Nah, jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang positif, maka yang positif itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, apalagi kita imani, kita deklarasikan iman kita bahwa yes, saya sudah sembuh. Walaupun mungkin kita belum sembuh, kita masih sakit, tapi yes, saya sudah sembuh. Kabar saya sukacita, luar biasa. Itu adalah bentuk deklarasi iman kita bahwa kita percaya Tuhan sudah sembuhkan kita di depan sana, ya. Jadi mungkin saat ini kita belum sembuh, tapi di alam roh kita sudah melihat bahwa kesembuhan itu sudah kita alami, sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian terkait dengan kuasa dari pujian dan penyembahan. Saya juga pernah dulu membagikan di KBS ini dari kitab 2 Tawarik pasal 20, itu kisahnya dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-37 ya. Jadi ini tentang Raja Yosafat dan juga bangsa Yehuda, mereka itu diserang oleh Bani Moab dan Amon. Dan apa yang terjadi? Mereka hanya menyembah Tuhan. Saya akan baca mulai
ayat 21 ya, sampai ayat yang ke-22. Setelah ia ini Yosafat ya, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini salah satu contoh betapa ajaibnya kuasa pujian dan penyembahan. Ketika kita menempatkan pujian dan penyembahan di terdepan, ya, maka pujian dan penyembahan kita itu akan menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita biasakan diri memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa saya dikatakan demikian ini? Mengapa? Karena nanti di surga, kerjaan kita cuma itu, memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di dunia saja kita sudah malas memuji dan menyembah Tuhan, maaf-maaf aja. Nanti di surga, ya juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu, mari tempatkan pujian dan penyembahan di depan segala pergumulan yang kita hadapi. Bahkan kita yakini ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, dan ketika Tuhan disukakan, Tuhan akan berperang untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Ya, itu kuasa pujian dan penyembahan. Kita lihat bangsa Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko di hari terakhir, dan ketika mereka bersorak-sorai dan memuji Tuhan, tembok Yeriko yang kuat itu, ya, saya pernah lihat gambarnya itu tebal sekali tembok Yeriko itu ya, itu hancur hanya karena pujian dan sorak-sorai memuliakan nama Tuhan oleh bangsa Israel. Nah, jadi mulai hari ini mari kita membiasakan diri memuji dan menyembah Tuhan, ya. Karena apa? Ada mujizat, ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Ketika kita mungkin ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita mungkin susah untuk berdoa, kita lagi sulit untuk berdoa. Ketika kita mungkin sulit untuk membaca firman Tuhan, pujian dan penyembahan kita tidak akan pernah gagal. Itu rahasia. Ya, jadi kalau hari ini, aduh Tuhan kok saya lagi malas baca Alkitab ya. Aduh Tuhan kok saya lagi kok kayak doa sulit ya. Naikkan pujian penyembahan ya. Puji Tuhan saat ini teknologi sangat canggih ya. Di YouTube kita bisa menemukan begitu banyak lagu rohani ya. Kita putar lagu rohani itu, kita nyanyikan sama-sama. Sehingga apa? Sehingga nyanyian itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Bahkan menjadi persembahan yang indah dan manis di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah disenangkan, apa sih yang kita minta yang Tuhan nggak beri? Pasti Tuhan akan berikan buat kita. Kesembuhankah? Pemulihankah? Tuhan pasti akan nyatakan itu di tengah-tengah kita pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi betul sekali Kak Billy. Tadi Kak Billy nangis, saya juga nangis. Saya terharu. Kenapa? Karena ada kata-kata, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya pokoknya saya benar-benar
sangat terharu karena Tuhan yang menyembuhkan saya, Tuhan yang memulihkan saya, Tuhan yang memberkati hidup saya. Doa yang sama saya juga yakin akan terjadi buat Kak Billy, Kak Darti, Kak Ega, dan juga Pak Widakdo. Ya. Jadi mari kita naikkan pujian penyembahan kita sembah Tuhan. Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Dia sangat disukakan oleh setiap pujian yang kita naikkan. Dan ketika dia disenangkan, kuasanya akan dinyatakan di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu percaya? Amin. Ya, kalau saya percaya sekali. Kak Billy, saya juga yakin percaya sekali. Jadi mari ya kita pujian dan penyembahan. Karena di surga kerjaan kita apa? Hanya memuji dan menyembah Tuhan aja. Kalau di dunia kita jarang memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana nanti kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di surga? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih buat Kak Billy ya. Dan kita doakan semoga sakitnya Kak Billy tadi seperti iman Kak Billy terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Yesus yang berlubang paku, yang meneteskan darah yang kudus itu yang menyembuhkan dan memulihkan sakit daripada Kak Billy. Amin. Ya, saya percaya itu. Oke, terima kasih buat sharingnya pada malam hari ini, Kak Billy. Mungkin dari Kak Ega atau Bu Darti ada yang mau di-sharingkan pada malam hari ini? Oke, kalau tidak ada mungkin dari Pak Widakdo nih. Silakan Pak Widakdo. Ya udah, aku dulu aja, Pak. Iya, kayaknya tinggal Pak Widakdo ini. Mulai dari mana dulu ya? Ini kemarin ini tuh kan istri udah keluar, terus ini masih mikir-mikir tentang apa mau usaha sendiri itu, maksudnya belum kepikir ke istri juga. Terus saya juga kan masih ya namanya apa ojek online gitu kan, kayak Borjo gitu, atau ya itu dulu namanya Speedy, itu kan belum terlalu ini. Wah, kita agak apa ya, nah kalau orang Jawa bilang morat-marit gitu, jadi apa ya, pemikiran gitu, ada takut. Saya juga agak takut gitu, karena ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi saya bilang ke istri, nggak usah takut dan jangan sekali-kali pernah mengandalkan manusia. Saya bilang gitu ke istri. Iya. Teruslah berdoa sama Tuhan, terus berdoa sama Tuhan, jangan mengandalkan manusia, terus andalin Tuhan. Dan doa terus, doa jangan. Dan benar Pak, begitu itu bos yang lamanya tiba-tiba nyuruh apa gitu, nggak ngerti, pokoknya nyuruh apa, terus tiba-tiba dia ngasih Pak, dia ngasih uang untuk, dan itu bisa cukup gitu. Yang pertama terus keduanya, lagi kemarin pas periksa di rumah sakit, tiba-tiba ada temennya yang dari Australia nelpon ke istri gitu, ngobrol, terus dia tiba-tiba ngasih uang Pak. Waduh, itu jumlahnya besar banget Pak. Nah itu saya bilang itu namanya, kalau kita bilang tuh ada faktor X. Jadi yang kalau di gereja kita kan bilang, Pak Baca kan sering bilang ada apa, mujizat yang tanpa diduga-duga, tanpa di dalam apa pikiran kita, tiba-tiba orang bisa seperti itu. Jadi jangan mengandalkan manusia. Itu kenapa saya bilang gitu ke istri, karena kan orang kan nggak bisa diprediksi. Kita mau apa minta bantuan dia, ataunya dia mengecewakan kita. Kalau Tuhan yang sudah gerakkan, itu kan bisa terjadi satu. Dan kemarin siapa yang bilang ya Pak Jo atau siapa ya, jadi jangan terpaku sama satu orang. Dia bilang Tuhan tuh bisa berbuat untuk menolong kita, dan dengan cara yang berbeda dan orang yang berbeda pula.
Kenapa harus orang yang berbeda? Karena kalau orang yang sama, kita jadi akan mengandalkan orang itu. Nah, itu yang ditekannya saya sama ke istri gitu, Pak. Karena memang istri kan bukan dari latar belakang Kristen, Pak. Kalau dia kan memang keluarganya itu kan keluarga Budaya. yang makanya selalu clash dengan saya kan itu yang itunya karena itulah perbedaannya itu yang itu kan jadi sedangkan saya kan latar belakangnya itu latar belakang Kristen, Pak. Mama aku kan pendeta, Pak. Iya. Terus nah di situ juga, nah yang kemarin saya belum sempat sharing, belum sempat yang di grup itu grup Komsel. Nah itu gini ngomong cuma masalah ini kok masalah kecil, bukan kecil ya, gimana ya, maksudnya cuma ngomong masalah hujan gitu, Pak. Aku tuh pengen hujan, terus gini bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku bilang malam ini hujan dan hujan itu sangat besar. Ya benar, Pak, turun hujan gede banget itu waktu hujan. Terus bilang ke istri, lihat ini hujan sampai tengah malam nggak akan berhenti. Benar, Pak, setengah 12 itu dari jam 6 sore sampai setengah 12 nggak berhenti itu hujan dan gede banget dan itu jadi menyusahkan, bocor di mana-mana, banjir di mana-mana itu. Ada perasaan terharu gitu, Pak. Kok Tuhan segitunya gitu ya, tak terus nah itu memang jadi memang kuasa perkataan tuh yang selama ini dikira gimana gitu ya, Pak, bukan bohong ya, apa iya apa enggak gitu, jadi ragu-ragu, dan kemarin tuh memang betul-betul berarti memang ternyata. Terus pas hari anak saya Rebo kemarin, Pak, berarti Rebo kemarin anakku itu balet les dan itu malam jam 7 aku bilang dalam nama Tuhan Yesus hari ini tidak akan hujan sama sekali, aku bilang. Sempat jam 6 itu ada turun rintik-rintik kecil. Aku bilang ke istri, aku kan sudah ngomong ke Tuhan tidak akan hujan hari ini, pokoknya aku percaya tidak akan hujan. Benar, Pak, enggak hujan sama sekali itu sampai hari kemarin tuh dari pagi sampai ke malam enggak ada hujan sama sekali, Pak. Enggak ada hujan sama sekali, Pak. Nah, dari situ jadi aku benar-benar wah ini benar berarti kuasa perkataan nggak boleh ngomong sembarangan tuh kayak gini gitu. Dulu juga dulu yang aku pernah cerita di sini, aku ngomong sembarangan dan kenyataan dan terjadi yang dulu bilang aku biar istri yang kerja, dan itu kan ternyata kejadian. Terus pernah juga waktu itu mama aku masih hidup, aku bilang mungkin si mama umurnya enggak panjang, ternyata benar-benar terjadi juga. Wah, jadi memang kita harus berhati-hati dalam berkata gitu. Cuman yang saya pikir, apakah hal-hal yang baik yang Tuhan jawab atau kalau buruk? Contohnya apa ya? Kalau yang buruk tuh misalnya dulu waktu mengutuki orang misalnya, Pak, mungkin kayak gitu mungkin nggak terjadi karena memang Tuhan juga nggak ingini hal seperti itu, mungkin seperti itu ya, Pak. Kalau mau ngomong yang negatif, yang sembarangan, yang mengutuki orang atau apa, itu mungkin Tuhan juga nggak mau seperti itu, makanya nggak terjadi, mungkin seperti itu ya, Pak. Iya, kalau kita mendoakan yang tidak baik buat orang lain, itu tidak akan terjadi, Pak. Karena apalagi kita mengutuk orang, ya Tuhan tidak akan mengabulkan doa tersebut, Pak. Karena Tuhan tidak mau kita mengutuk, tetapi Tuhan mau kita memberkati orang. Jadi kalau kita mengutuki orang, Tuhan nggak akan jawab doa itu.
Justru malah takutnya kutukan itu malah balik ke kita gitu. Karena orang itu kan udah jahat sama waktu dulu tuh bosnya istri atau apa gitu kalau nggak salah. Nah, jadi ada ya waktu itu masih apa ya yang aku bilang tadi waktu di grup itu memang sudah banyak berubah dari sikap yang dulu tuh. Cuman sampai ke sini ya masih ada sih kedagingannya yang kayak gitu, emosinya gitu. Kalau dulu memang parah sekali yang saya aku cerita tadi itu Pak. Itu di persekutuan mahasiswa ada yang kayak yang orang seberang lah pokoknya yang itu yang gitu Pak. Nggak ada yang berani Pak itu. Nggak ada yang berani. Aku yang turun itu tak lempar semua itu Pak. Bangku terus dihajar sama aku orang-orang itu Pak. Itu bisa sampai kayak gitu kalau aku dulu Pak. Aku dulu kayak gitu terus apa lagi apa itu namanya ospek Pak, ospek. Iya. Ospek si seniornya ya maksudnya lebih gimana ya pokoknya seperti mau kurang ngajari atau kasar banget dihajar Pak waktu Pak dulu wah udah ampun-ampunan dulu makanya kalau karena memang bela dirinya bukan sembarangan kan ada tenaga dalamnya Pak jadi kuat dipukul terus bisa mukul dari jarak jauh itu Pak makanya jadi seperti itu makanya sekarang jangan sampailah kayak gitu lagi gitu aku nggak mau itu mau aku lepasin semua jangan sampai kayak gitu lagi gitu Pak jadi udah benar-benar mau bertobat gitu dan makanya di sini apa masuk ke gereja barengan sama Paknya ini banyak dirubah gitu Pak karena emang yang luar biasa ini susah banget gitu pantas mungkin Tuhan belum terus jawab karena memang prosesnya masih panjang gitu Pak. Harus betul-betul dirubah sedikit demi sedikit gitu rubah supaya dari karakter dari sifat dari sikap juga semua bisa menunjukkan apa karakter Kristus yang ada di dalam diri gitu Pak. Terlihat sama orang gitu jangan sampai masih memuaskan ego masih memuaskan nafsu gitu Pak semuanya gitu Pak mungkin segitu dulu ya Pak. Kalau masih ada nggak apa-apa Pak Wid. Kalau masih ada nggak apa-apa. Mumpung kita cuman hanya berempat. Nantilah Pak, coba iya. kalau mau menanggapi dulu nanti siapa tahu saya terpikir lagi nanti aku sambung lagi gitu Pak. Oh iya oke. Jadi betul ya Pak Wid. Tadi seperti Pak Wid bilang, tadi juga sudah dikatakan Kak Billy juga ya bahwa kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Jadi kan ucapan itu adalah doa ya. Kalau kita mengatakan atau mendoakan yang tidak baik, apalagi untuk diri kita, ya itu yang akan terjadi untuk kita. Tapi kalau kita memperkatakan iman kita, memperkatakan firman Tuhan terjadi untuk kita, misalnya kita sakit atau kita lagi terpuruk dalam kondisi ekonomi, terus kita percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita imani itu, maka kita akan kuat menanggung segala perkara. Ya, Tuhan akan bukakan jalan. Ya, semuanya memang sesuai dengan waktu Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan, tolong saya, tolong Tuhan, tolong. Tuhan nggak bisa, kita bukan Tuhan, lalu kita memaksa-maksa Tuhan harus terjadi. Tidak. Tetapi kita percaya dan kita menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, contohnya seperti saya ya, tadi yang saya sharingkan, saya harus menunggu lama sekali baru Tuhan menyatakan jawabannya itu buat saya gitu. Jadi ya
buat kita, mari kita sering memperkatakan perkataan yang positif. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu justru akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Kalau kita sakit, ya kita perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24 ya, oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sudah disembuhkan. Kamunya itu kita ganti nama kita. Ya, misalnya Kak Ega sudah disembuhkan, Kak Billy sudah disembuhkan, ya. Pak Mario sudah disembuhkan. Kita imani, kita percaya. Itu firman Tuhan ada kuasanya. Ya. Demikian juga dengan hal-hal lain, ya. Misalnya kita lagi sedang berbeban berat. Kita ingat firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita bilang, oh ya Tuhan ya, di dalam Engkau ada kelegaan. Oleh karena itu, saya mau menyerahkan seluruh beban dan pergumulan hidup saya ke dalam tangan-Mu, karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan saya kelegaan dalam kehidupan saya. Ya, itu adalah doa kita. Jadi kalau kita doanya baik, kita perkataannya juga perkataan firman Tuhan yang penuh kuasa, luar biasa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita perkataan yang tidak baik buat diri kita sendiri, ya terus kita mengeluh dan lain sebagainya, maka itulah juga yang akan terjadi, ya. Karena Ayub mengatakan di firman Tuhan di Ayub, apa yang kamu takutkan itulah yang akan terjadi. Ya, jadi kalau kita sudah takut sesuatu, kita khawatir dengan sesuatu, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, tapi kita mari serahkan semua pergumulan kita, ya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu siapa kita, Dia yang paling mengerti siapa kita, Dia tahu seberapa besar kekuatan yang kita sanggup untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan memberikan kekuatan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan, pergumulan itu melebihi kekuatan kita, ya tidak pernah, karena Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Tapi Dia pasti akan memberikan jalan keluar di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi ini buat Pak Widakdo, ya puji Tuhan, tetap berdoa Pak Widakdo. Semua itu adalah proses Tuhan, luar biasa ya, yang Pak Widakdo alami, ya walaupun saat ini mungkin Pak Widakdo dan istri masih bergumul soal pekerjaan apa yang harus ditekuni atau usaha apa, bawa di dalam doa, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan kasih hikmat supaya Tuhan bilang, oh Pak Widakdo, sebaiknya Pak Widakdo usaha ini. Nah, gitu. Jadi kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan yang akan memberitahu, kita lakukan pasti berhasil. Kalau Tuhan yang kasih tahu itu, maka itu pasti akan berhasil. Ya, jadi Pak Widakdo tidak usah khawatir. Betul tadi katakan juga sama istri, tidak usah khawatir. Bawa semua beban dan pergumulan sama Tuhan. Bawa saja sama Tuhan. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan kita, dan Dia akan jawab tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah berkelebihan, ya selalu tepat. Seperti itu Pak Widakdo, terima kasih buat sharingnya. Jadi ini Pak ada seperti siapa ya, Pak Jo atau siapa yang bilang waktu itu, jadi apa yang ada pada kita saat ini, yang ada pada kita saat ini, walaupun memang finalnya tujuan akhir dari cita-cita itu kan tetap aku pengen menetap untuk sana di Jogja atau di Solo gitu Pak. Tapi Pak Jo bilang kan bilang
itu ada waktunya. Nanti itu waktunya Tuhan, dan kita enggak usah menuntut Tuhan kapan waktunya. Yang ada pada saat ini itu kerjakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi di situ aku kena, oh ya berarti memang Tuhan sekarang menyediakan ini buat aku, ya aku kerjakan dengan sepenuh hati. Itu urusan Tuhan nanti. Itu pasti ada waktunya sendiri. Jadi itu Betul. yang akan aku kerjakan. Jangan dipikirin terus gitu, enggak usah dipikirin, enggak usah, itu biarin, itu urusan Tuhan nanti. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan buka jalan untuk hal itu gitu, yang apa yang aku gumuli selama ini, yang didoakan juga gitu. Nah, yang kemarin ini juga sempat berpikir, maksudnya kemarin waktu yang aku cerita itu, istri apa dimarahi sama bosnya itu. Nah, istri itu Iya. cerita istri itu bilang, aku tuh takut kalau cerita sama kamu tuh masih emosional aja. Itu katanya, nanti bos aku jadi gak enak sama bosnya, katanya. Kalau cerita sama kamu tuh suka emosian aja, katanya gitu, Pak. Nanti kalau bosnya diapa-apain gimana, kata si istri sampai bilang gitu, Pak. Terus yang kedua itu minggu kemarin pas kan yang kok Pak Mario sakit itu kan, yang aku cerita, istri dari kakak aku yang ada di Inggris itu kan meninggal. Nah, itu aku pikir, itu sebelum itu tuh seminggu apa 2 minggu itu mereka sempat bantu kita uang gitu, Pak. Dan kita bilang mau cicil, dia bilang enggak usah, itu buat kamu aja, udah. Waktu itu terus sebulan kemudian gitu atau lupa, terus meninggal gitu. Itu memang dia udah berjuang selama 7 tahun sih, Pak. Hebatnya ya 7 tahun gitu, 7 tahun mengidap kanker, cuman kanker apa gitu, memang mereka udah stadium 4 sih. Jadi hebat gitu, bisa bertahan sampai 7 tahun gitu. Wah, Semangat luar hidupnya biasa. tinggi, semangat hidupnya tinggi. Tapi sempat berpikir juga, kok orang-orang baik, ya dalam tanda kutip gitulah. Walaupun Iya. memang Tuhan bilang kan tidak ada orang baik. Kok cepat meninggal? Apakah memang kita harus berbuat jahat? Nah, kok orang-orang yang dirasa seperti ramah, baik seperti itu, seperti artis juga itu waktu itu, siapa yang orang Ambon tuh, Pak, yang meninggal, Mike Mike Mohede ya, Mike Mohede. Terus siapa lagi itu, mati muda semua. Maksudnya kok orang-orang yang seperti itu, apakah seperti itu sampai punya pikiran kita? Kok yang orang-orang yang ramah baik, apakah kita harus berbuat jahat supaya kita berumur panjang? sampai punya pikiran kayak gitu. Ya tahu sih itu pasti enggak benar lah. Ya pergumulan yang ada yang seperti ini juga memang, aku sih percaya ini suatu saat pasti Tuhan jawab. Cuma memang Amin. proses yang harus alami memang panjang, Pak, karena memang Mama udah dengar sendiri karakter aku, terus apa sifat kan, masih banyak yang harus dirubah sama Tuhan gitu. Kalau Pak Obaja bilang kan, yang kemarin tuh di live streaming tuh saya itu sering dengar, coba tanya orang kamu tuh siapa, maksudnya apakah terlihat enggak sifat Kristus dalam diri kita, atau jangan-jangan kita tuh malah terlihat sifatnya, maaf kata-katanya, dalam seperti iblis, malahan katanya orang takut sama kita. Coba dikoreksi lagi katanya gitu, Pak. Sampai ngomong ya itunya temanya seperti itu waktu yang 2 minggu yang lalu apa yang kemarin tuh, aku lupa, Pak, gitu. Jadi dari sini ya sekarang juga sudah enggak pernah lagi maksa Tuhan, Pak. Sekarang misalnya seperti yang besok ini, nanti Desember pengen pulang ke Solo, pengen Natalan di sana, ya kalau Tuhan setuju silakan, bilang. Kalau enggak ya udah, berarti belum saatnya sekarang, ya mungkin nanti. Tapi itu udah pasti gitu, Pak. Pasti nanti satu saat bisa ke sana lagi gitu, Pak. Untuk Amin. Iya. apa gimana gitu, Pak. Jadi sekarang tuh sudah lebih enggak kayak waktu itu sering apa ya, kalau
bahasa Jawanya itu ngelokro gitu, apa ya, tawar hati gitu Pak. Terus mahal-mahalan apa segala macam. Sekarang udah enggak, Pak, udah lebih ini ya. Ada peningkatan gitulah, enggak kayak gitu lagi, enggak suka maksa-maksa Tuhan atau apa. Itu pokoknya gimana Tuhan aja, dan kalau saatnya, kalau sudah waktunya ya pasti bisa. Itu segitu aja Pak Mario. Iya, jadi betul ya Pak Widakdo, kita nggak boleh maksa Tuhan ya, karena kalau kita maksa Tuhan, yang terjadi sesuai keinginan kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Yang paling tahu masa depan kita lebih daripada kita adalah Tuhan sendiri. Jadi pasti pemberian Tuhan itu kalau sudah terjadi, itu berarti pasti yang terbaik. Kalau belum terjadi, ya itu tadi seperti Pak Widakdo bilang, jangan maksa, jangan kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kita berserah saja, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Jadi kita hanya setia, taat dan setia, ya kita berserah sama Tuhan, kita terus pegang janji Tuhan, ya, dan pada saatnya nanti, ya kalau memang itu jadi kerinduan kita, ya kalau memang itu Tuhan kehendaki, Tuhan pasti akan jawab. Ya, misalnya kerinduan Pak Widakdo kepengen ke Jogja atau Solo, ya kalau memang itu sudah Tuhan tetapkan dalam rancangan masa depannya Pak Widakdo, maka itu pasti akan terjadi pada waktunya nanti ya. Jadi kita menunggu saja dan setia. Ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mario. Widakdo. Jadi nanti waktu Pak Mario pulang berarti kita libur dulu ya Pak? Ini grup-grup ini. Kemungkinan kita libur 1 hari, atau nanti saya lihat 1 minggu mungkin, 1 minggu aja. Oh, enggak sampai sebulan Pak? Enggak sebulan, Enggak. paling 1 minggu. Cuman untuk Ya. grup Komsel mungkin Pak Mario enggak bisa ikut dulu ya kayaknya ya. Betul, Komsel juga saya nggak bisa ikut kayaknya. Kalau Komsel pasti enggak bisa ikut ya. Iya. Jadi saya izin dulu 1 minggu, nanti sudah tiba di sana, baru saya ikut lagi gitu. Karena bedanya 2 jam coba, kalau kita di sini jam 7 kan di sana. Nah itu juga Pak, tapi nggak apa-apa malam sih. ya. Saya Nah, coba, kalau saya akan usahakan bisa gitu. Komsel itu kan kita biasa mulai jam 7, berarti di Mario itu sudah jam 9 malam ya. Sudah jam 9. Ini kalau Kak Billy kalau di kita jam 7, di tempat Kak Billy ini jam 8, beda 1 jam. Oh, ini Bang Willy juga bukan daerah Jawa Pak? Bukan? Bukan, dari bukan. Sulawesi. Oh, Sulawesi beda sejam Pak, Sulawesi. Iya, beda 1 jam. Sulawesi, Bali itu beda 1 jam. Ya, betul. Di Kalimantan juga ada yang beda 1 jam juga sih. Tapi saya nggak tahu Kalimantan yang mana. Tapi Pontianak enggak kok Pak, masih sama sini. Kayaknya Kalimantan ada deh. Kalimantan Barat itu masih sama. Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Ya, Palangkaraya. Bukan, Samarinda ya, Kak Billy ya? Samarinda ya. Iya, Samarinda Balikpapan. Samarinda Balikpapan. Oh, iya. Itu masuk waktu Indonesia Tengah dia. Tengah. Nah, kalau saya Timur. sama dengan Maluku dan Ambon. Itu dua provinsi aja itu. Yang waktu Indonesia Timur cuma 2 provinsi itu. Kalau yang disebut Jayapura dulu tuh apa Pak itu? Nah, itu di Papua, itu ibu kota Itu provinsi Papua. Ya, Oh, masih disebut Jayapura enggak sekarang Pak? Enggak. masih sama, masih tetap Pak, nggak berubah. Oh, enggak, soalnya orang kan sekarang menyebutnya Papua, enggak disebut Jayapura lagi kan Pak? Enggak, Jayapura itu nama ibu kota provinsinya. Nih, misalnya Jawa Tengah, ibu kota provinsinya Semarang begitu. Oh. Jadi Papua, kalau Papua, kotanya Jayapura. Oh. Nah, kalau tempat saya sudah jadi ibu kota provinsi juga Pak, tapi namanya Provinsi Papua Tengah.
Baru diresmikan Berarti sama Papua dengan Ambon tuh lain ya, Pak? beda. Oh, lain. Kalau Ambon itu provinsinya Maluku. Oh, Maluku. iya, iya. Tapi waktunya sama. Waktu Indonesia Timur. Oh iya, sama. Itu kan nggak terlalu jauh juga kan ya, Pak? Ya, Deketan ya? sama. Jadi beda 2 jam. Jadi kalau di Jawa jam 7, di sana sudah jam 9. Ada satu lagi yang namanya kalau nggak salah Papua Nugini, itu beda lagi, Oh, Pak. beda. Itu sudah negara lain itu, Pak. Oh, negara lain. Iya. Dekat Australia, Pak. Kalau nggak salah ya itu ya. Tidak, dekat Papua. Oh, dekat Papua. Iya, sebelahan. Jadi kita bisa jalan kaki ke sebelah. Tapi itu kan harus, kalau udah beda negara bahaya loh, Pak. Harus punya paspor apa itu mungkin Iya, harus tetap ya. harus punya paspor. Sama Walaupun kayak ini loh, sudah- Pak. Sama kayak Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Oh. Itu kan juga bisa jalan kaki itu. Hmm. Dulunya kan Timor Leste Indonesia, tapi dulu itu kan Timor. Ketika merdeka dia jadi Timor Leste. Hmm. Jadi Iya, sudah iya. pakai paspor juga itu. Hmm. Iya. Oke, Belum ada Pak. rencana ya, Pak? Maksudnya belum tahu kapan balik Jogja laginya, itu belum tahu ya, Pak? Belum Maksudnya tahu, berapa? Pak Wid. Belum tahu. Oh, Nanti kita lihat. tapi mungkin lebih dari setahun atau enggak tahu Oh, juga. enggak. Oh, enggak sampai Kelamaan itu, Pak. enggak lebih dari setahun gitu. Kelamaan. Nah, selain ini apa doanya, tolong doakan juga ya, Pak, yang Desember itu pengen, tapi kalau Tuhan belum izin satu lagi di Paskah, Pak, bulan 4. Soalnya masalah Paskah itu pas kalau enggak salah pas Lebaran loh, Pak. Aku agak repot Oh juga sih kalau iya. Lebaran tuh jangan sampai, kalau bisa ya sebelum Lebaran, dan jangan pas seminggunya itu, kalau bisa sebelumnya itu udah bisa pergi ke Jogja atau ke Solo gitu, Pak, supaya Iya. nggak kejebak macetnya itu. Bukan Iya, masalah kalau macet sih, kalau walaupun pakai kereta api kan juga berjubel, Pak. ada, iya. Oh ya, ini tadi itu secara tidak kebetulan, nggak tahu ini memang tanda dari Tuhan atau gimana, tiba-tiba kan kalau naik kereta api kan harus ada vaksin 1-2 dan terakhir itu yang booster, Pak. Booster. Nah, tadi aku disuntik booster, Pak. Tadinya udah nggak mau loh, Pak. Terus tiba-tiba istri itu tiba-tiba kasih aplikasi gitu, aplikasi yang apa ya, jadi yayasan gitulah, yayasan yang mengadakannya gitu untuk bisa di booster. Terus tadi pagi jam 10 datang, wah berjubel sekali orangnya. Udah lah, nggak usah lah, bilang nggak jadi aja. Bukan pulang, terus jemput anak jam 12, itu kan anakku lagi ujian, Pak, jam 12 pulang. Itu tuh apa ya, bahasa Jawa itu aras-arasan gitu, mau ke sana tuh males banget, Pak. Istri bilang udah hapuskan aja lah. Yuk, tak coba lagi, coba ke sana, kok prosesnya cepet loh, Pak. Nggak taunya pas dokternya itu kenal sama aku lagi, dokternya bilang ini apa, diperiksa terus udah itu langsung disuntik, beres, Pak, langsung udah sudah dapat langsung. Jadi kan nanti untuk misalnya kalau mau ke Jogja atau ke Solo kan gampang, Pak, pakai kereta api itu enggak susah lagi, udah punya istilahnya tiketnya gitu, udah 1, 2, 3 udah terkumpul semua. Ya nggak tahu kalau ini memang tanda dari Tuhan, siapa tahu jadi bisa apa, untuk tanda untuk bisa Ke nantinya Jogja gitu ya, atau ke Solo gitu ya. ke Jogja. Mungkin awal kalau Natalan, mungkin kalau Jogja sama Solo sama enggak, Pak, jadwal Natalnya, Pak? Sama sih, Pak. Oh, sama, berarti harus pilih salah satu ya. Iya. Atau Tapi kalau Jogja itu nanti ada Natal gabungan, Pak.
tanggal 24 saya dengar dari Pak Bagiono itu ada Natal gabungan. Gabungan tuh gabungan nama Solo maksudnya? Enggak, semua Oh, Jogja itu Star sama kayak Impact mungkin ya? iya, jadi satu tempat aja di apa? Di Impact aja. Oh, Iya. Tapi ya, kalau nggak tanggal tahu, lihat nanti. 25 ya 2 tempat. Ya nggak tahu sih, lihat nanti aja Pak, gimana nanti baiknya gimana. Iya, biar semua Tuhan yang menentukan gitu, Pak. Pokoknya sekarang itu sih sudah nggak seperti dulu lagi gitu Pak, yang awal-awal suka musuh-musuhan, marah-marahan sama Tuhan, terus sampai ninggalin, istilahnya dalam tanda kutip ninggalin sampai berbulan-bulan nggak mau, sudah nggak lagi kayak gitu Pak. Udah Iya, puji betul-betul Tuhan, Pak. nyerahin sama Tuhan, terus itu pasti istri dipakai sama Tuhan juga untuk ngomong, kamu kok namanya beriman, doa sama Tuhan secara terus-menerus, tapi nggak mau kerja katanya. Apa yang ada di sini nggak mau dikerjain, nggak ada guna, itu percuma semua. Kena aku Pak di situ. Wah, berarti ini pasti teman-teman aku juga yang dia bilang itu istri dipakai sama Tuhan, bilang kayak gitu katanya. Karena memang betul kan seperti tadi pagi kalau nggak salah siapa ya, Pak Agung yang bukan Pak Agung yang dari Jogja Pak Agung yang dari Solo, yang tua itu, yang Oh iya, yang tua seumuran sama Pak Obaja. iya. Bilang ora et labora, berarti kan berdoa dan bekerja, berarti kan seperti tadi aku bilang bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan di sini kerjakan dulu gitu, kerjakan dengan setia, nanti itu yang saat berumur itu ada waktunya, tepat pada waktunya, ya semua pasti lancar gitu. Iya. Aku sih gitu ya Pak, mungkin seperti itu ya Pak. Oke, ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Wid buat sharingnya. Terus Kak Billy juga buat sharingnya tentang apa pujian dan penyembahan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ternyata yang izin itu tadi selain Kak Rani, tadi ada anak baru ya, yang dia baru gabung di grup, dia izin. Tadi kayaknya di grup dia izinnya. Terus ada satu lagi namanya Sheila, dia juga izin juga. Jadi malam ini banyak yang izin nih. Ya, oke. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nanti kita sama-sama doakan Kak Billy untuk sakitnya. Kemudian kita sama-sama juga akan doakan Pak Widakdo untuk segala kerinduannya. Kita juga doakan Kak Rani yang sedang sakit tulang belakang, dan juga buat teman-teman yang lain yang ada di KBS. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penyertaan yang sempurna dari-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu luar biasa buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berbagi, kami boleh bersharing, kami boleh berbagi tentang kuasa daripada pujian dan penyembahan Tuhan. Biarlah setiap bibir kami, lidah kami, mulut kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami itu boleh menjadi persembahan hidup kami yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu, yang menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau
bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar malam hari ini untuk belajar memperkatakan atau mendeklarasikan iman percaya kami ya Tuhan. Sekalipun apa yang kami alami saat ini belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kami percaya di depan sana Tuhan sudah mengerjakannya untuk kami, sehingga kami boleh yakin dan kami boleh punya iman berkata bahwa kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bawa setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Kak Billy yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan Tuhan. Tuhan, kami bawa Kak Billy di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau angkat segala kelemahan tubuhnya Tuhan. Kalau dia mengalami gangguan Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau angkat itu semua Tuhan. Dan kami mau deklarasikan firman-Mu oleh bilur-bilur darah Yesus. Kak Billy sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau angkat sampai ke akar-akarnya segala sakit penyakit. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu yang menjamah segala sakit penyakit yang diderita oleh Kak Billy Tuhan. Sehingga dia boleh disembuhkan, dia boleh dipulihkan, dia boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini iman kami, ini kepercayaan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa iman kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami berdoa untuk masa depannya, pekerjaannya sebagai seorang guru, juga sebagai pelayanannya sebagai seorang guru sekolah minggu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang menambah-nambahkan hikmat ya Tuhan. Engkau menjadikan dia anak yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan, baik sebagai seorang guru maupun sebagai pengasuh sekolah minggu Tuhan, semuanya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupannya. Berkati juga keluarganya Tuhan, orang tua dan sanak saudaranya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan ketenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Pak Widagdo Tuhan dalam segala kerinduannya, baik kerinduan dalam soal pekerjaan, kerinduan dalam keinginan untuk ke Solo atau ke Jogja Tuhan. Engkau yang paling tahu masa depan daripada Pak Widagdo ya Tuhan. Apapun yang dia rindukan Tuhan, biar dia mau menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan, kehendak-Mu itu yang terbaik. Itu tidak pernah salah. Tapi itu yang terbaik buat Pak Widagdo sekeluarga. Berkati kesehatannya Tuhan, kesehatan istrinya, kesehatan anaknya Tuhan. Engkau jaga pelihara mereka dengan kesehatan, kekuatan, terlebih dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kelemah lembutannya Tuhan. Sehingga damai sejahtera Kristus boleh berlimpah-limpah di dalam keluarga Pak Widagdo ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Kak Ega yang sedang sakit Tuhan. Sakit batuk. Biarlah Tuhan, Engkau pulihkan segala sakit penyakitnya. Pakai setiap obat-obatan yang dia konsumsi sebagai alat untuk menyembuhkan sakitnya ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu sudah terjadi buat Kak Ega.
Kami berdoa juga buat anaknya Nathan yang sedang sakit hernia. Kami percaya Tuhan, segala sakit hernia, segala sakit apapun, keanehan-keanehan apapun yang ada di dalam tubuhnya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Biarlah Engkau angkat sakit penyakit itu. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihatnya boleh tercengang-cengang, terheran-heran bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan keajaiban, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Kak Rani yang sedang mengalami sakit tulang belakang Tuhan. Engkau jamah sakit tulang belakangnya Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami sehati, kami berdoa, biarlah tangan-Mu itu menjamah tulang belakangnya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakitnya, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan, dan juga berkati masa depan daripada keluarga Kak Rani ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kami sendiri Tuhan, kami bersyukur untuk proses pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan hamba dan juga istri hamba ya Tuhan. Segala rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengatur hidup kami ya Tuhan. Engkau juga yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa setiap teman-teman kami yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan kasih-Mu boleh menjamah dan menyembuhkan sakit yang mereka derita. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan. Baik pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan perekonomian, pergumulan pendidikan, pergumulan pribadi mereka, baik dengan sesama keluarga, dengan orang lain, terlebih-lebih dengan Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka sanggup untuk menghadapi segala perkara di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap kuasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, itu boleh semakin mendewasakan iman percaya mereka. Dan mereka boleh terus bergantung hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan berpisah, biarlah Tuhan, Engkau yang jaga kami. Kami boleh beristirahat, dan kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Dan kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan, Amin. amin. Ya. Terima kasih Kak Billy untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Widagdo. Ya. Ya, makasih Pak Selamat Mario. beristirahat ya Pak Widagdo. Selamat Oh, iya, beristirahat Kak Billy. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.